Shalom kasih Kristus, biarlah pagi ini sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, sehingga firman yang disampaikan mengubah hati yang lama menjadi baru, yang mampu menyerap pengurapan dan kuasa Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini biarlah kami kembali dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu semakin mengubah kehidupan kami, membawa kehidupan kami untuk mampu menjadi pribadi-pribadi yang baru, hati yang baru, sehingga menerima satu hal-hal yang baru dari Engkau. Biarlah itu menjadi kerinduan kami agar kami tetap mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kirbat baru. Terdapat dalam Lukas 5 ayat 37 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Kirbat adalah tempat digunakan untuk air, anggur, minyak, susu, keju. Kirbat terbuat dari kulit binatang yang terutama digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Pembuatan kirbat, kulitnya disamak dan dikeringkan terlebih dahulu, dan semua lubang dijahit rapat kecuali bagian leher atau kakinya tidak dijahit, yang akan digunakan sebagai mulut kirbat yang dapat ditutup dengan sumbat atau tali. Mengapa kirbat perlu disamak terlebih dahulu? Karena apabila kirbat yang akan digunakan untuk tempat air tidak disamak, maka air yang ditaruh di dalamnya akan mempunyai rasa yang tidak enak. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang penyimpanan air anggur atau sari buah anggur dalam kirbat. Karena pada zaman Tuhan Yesus, air anggur atau sari buah anggur biasa disimpan dalam kantong kirbat yang terbuat dari kulit binatang. Kantong kulit yang baru diperlukan karena kantong itu bebas dari semua sisa unsur fermentasi. Apabila air anggur atau sari buah anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong lama, maka air anggur atau sari buah itu akan lebih cepat meragi karena sudah ada sel-sel ragi di kantong kulit yang lama. Fermentasi yang terjadi secara demikian akan merusak baik sari buah anggur yang baru maupun kantong kulitnya, sehingga akan pecah karena tekanan proses peragian. Fermentasi sari buah anggur yang baru akan menghasilkan gas karbon dioksida dan akan memberikan tekanan kepada kantong kulit itu. Bila kirbat yang masih baru akan mengembang, tetapi kirbat yang lama atau sudah tua tidak lentur, maka akan koyak jika mendapat tekanan. Tuhan Yesus seringkali menggambarkan pengurapan dan kuasa Allah sebagai air anggur baru. Anggur yang menyegarkan, menyejukkan, memberikan kekuatan baru. Bisa juga digambarkan sebagai suatu berkat Allah. Sementara hidup kita itu digambarkan sebagai kirbat atau kantong yang menampung anggur, yang adalah lambang pengurapan dan kuasa yang mengalir dalam hidup orang percaya. Ilustrasi ini adalah bagian dari jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan mengapa murid-muridnya tidak mengikuti semua kebiasaan dan praktek lama orang Farisi. Tuhan Yesus jelas menunjukkan bahwa kebenaran benar-benar penuh kuasa dan kekuatan, sehingga tidak dapat termuat dalam sistem lama atau hati yang lama, yaitu yang mentaati hanya secara agamawi, melainkan harus dengan hati yang baru yang terus-menerus dibaharui sehingga mampu menghadapi tekanan. Tercatat dalam Matius 9 ayat 14 sampai dengan 16. Anggur baru harus ditempatkan dalam kirbat yang baru, karena kirbat yang masih baru mampu menahan tekanan dari dalam yang semakin besar karena fermentasi aktif dari anggur. Sementara kirbat yang sudah tua
lama-kelamaan akan menjadi keras dan kehilangan kelenturannya, sehingga besar kemungkinan akan pecah dan tidak sanggup lagi menampung anggur. Begitulah gambaran orang percaya harus menjadi kantong atau kirbat yang baru supaya siap menerima curahan anggur yang baru. Menjadi kirbat baru berarti hidup sebagai manusia baru, sebab ada tertulis, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Maka saat ini adalah saat yang tepat untuk memperbaharui kirbat hati kita. Bagaimana kita dapat mengembangkan visi bila hidup yang dijalani masih dengan kehidupan lama? Singkirkan semua kenangan buruk yang terjadi di tahun-tahun yang lalu. Tanggalkan semua kebanggaan atas kemenangan yang telah usang. Semua itu telah berlalu. Kini saatnya mempersiapkan diri untuk bertanding dan merebut kemenangan yang baru. Sekarang, jika kirbat hati kita telah baru, mintalah Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan anggur baru darinya. Apa yang dimaksud dengan anggur baru? Yaitu sukacita, pengurapan, dan kuasa Tuhan. Inilah yang akan membalut luka hati kita di kala susah. Ada penghiburan walau masa-masa sulit menekan. Tuhan tetap memberi sukacita, pengurapan, dan kuasa sehingga terbebas. Perbaharulah kirbat hati kita sehingga dapat diisi oleh Tuhan dengan anggur baru. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Membawa kami supaya kami mempunyai hati yang baru sebagai kirbat baru Tuhan. Agar kami dibaharui ketika Engkau memberikan satu hal yang baru dalam kehidupan kami, di mana kami dimampukan, kami mampu menjalaninya karena kami tetap kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami rindu, kami terus tetap menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Lewat itulah nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri dengan mengadakan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.